Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti hari ini kita akan mengisi bersama-sama LKS halaman 15. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, siapkan LKS kalian dan dibuka halaman 15. Sudah siap? Kita isi bersama-sama. Pelan-pelan sama Bu Marta. Kalian harus sabar ya, karena menuntut ilmu itu harus dengan penuh kesabaran. Nomor 1. Orang yang menyekutukan Allah itu menduakan Allah. Ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Misalkan minta sesuatu ke berhala, minta sesuatu kepada setan. Nah, itu menganggap bahwa ada kekuatan lain selain kekuatannya Allah. Inilah yang disebut menyekutukan Allah. Atau tidak mau menyembah Allah. Menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Ini orang yang menyekutukan atau menduakan Allah. Orang yang menyekutukan Allah diampuni. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah. A. Jawaban A disilang karena jawaban yang benar. Orang yang menyekutukan Allah tidak akan diampuni Allah. Nomor 2. Katakanlah bahwa Tuhan Allah itu Maha Esa. 1. Mana yang Esa? Ya, A. Disilang ya yang A. Sudah? Nomor 3. Surat Al-Ikhlas menerangkan tentang apa? Tentang Tuhan yang Maha Esa. Jawabannya adalah C. Ayo ditulis, disilang yang C ya. Al-Ikhlas menerangkan Tuhan yang Maha Esa. Nomor 4. Kita hanya boleh meminta kepada siapa? Ya, pinter. Allah. Mana Allah? A. Disilang yang A ya. Sudah? Nomor 6. Nomor 5. Maaf. Nomor 5. Allah adalah zat yang titik-titik dengan makhluknya. Sama apa beda? Allah sama apa berbeda dengan makhluknya? Pasti berbeda. Jawabannya adalah B. Beda. Sudah? Oke, nomor 6. Menghafal Al-Quran adalah perbuatan yang dicintai apa dibenci Allah? Yang dicintai Allah. B. Nomor 6, B. Bu Marta doakan anak-anak kelas 1 suatu saat menjadi penghafal Al-Quran ya. Rajin-rajin membaca Al-Quran. Setiap hari Al-Qurannya dibaca ya. Nomor 7. Orang yang mengatakan kalau Allah punya anak, ada loh orang yang berkata Allah itu punya anak ya, adalah perbuatan apa? Syirik apa terpuji? Ya, perbuatan syirik. A. Orang yang mengatakan kalau Allah punya anak adalah perbuatan syirik. A. Disilang yang A ya. Sudah? Oke. Nomor 8. Apabila ada pelajaran ayat Al-Quran, sebaiknya harus
hafalkan sedikit demi sedikit. Kita hafal Al-Quran ayat per ayat ya. C, nomor 8 jawabannya adalah C. Nomor 9. Anak yang hafal sebagian atau seluruh Al-Quran, maka Al-Quran akan menemaninya ketika berada di mana? Kita akan ditemani Al-Quran ketika di kubur. A ya. Jadi Al-Quran yang kita baca anak-anak nanti akan yang menolong kita, yang menemani kita di dalam kubur, yang menjadikan syafaat di akhirat nanti. Makanya kalian jangan malas-malas untuk membaca Al-Quran. Meskipun jika kalian sudah hafal, membaca pakai kitab Al-Qur'annya ya, yang menjadi saksi nanti di akhirat. Ya anak-anak kelas 1, jangan malas-malas untuk membaca Al-Qur'an setiap hari ya. Biar kita ada temannya di dalam kuburan. Kalian nggak takut kalau nggak ada temannya? Sudah gelap, tidak ada temannya, sendirian di dalam Al-Qur'an, pasti di dalam kuburan pasti sangat menakutkan. Ayo kita cari teman dengan cara sering membaca Al-Quran. Nomor 10. Di samping berusaha menghafal surat Al-Ikhlas, juga jangan lupa berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah. Yang B. Nomor 10 jawabannya B. Nomor 11. Allah itu tidak 3. Ada loh yang mengatakan bahwa Allah itu ada 3. Tidak. Tidak 2. Tidak 2 juga. Tetapi Allah itu 1. Pinter. S A T U. Allah itu 1. S A T U. Kalau kecepatan bisa di pause dulu videonya, diberhentikan sebentar ya. S A T U. Sudah? Oke, nomor 12. Manusia hanya boleh minta pertolongan kepada siapa? Pinter sekali, kepada Allah. Bisa menulis Allah? A L L A H. A yang depan harus besar ya, karena menyebut nama Allah. A besar. L A H. Sudah? Pinter sekali. Nomor 13. Meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta pertolongan ke dukun, meminta pertolongan ke berhala, ke setan ya. Dukun itu mintanya pertolongan itu ke setan anak-anak. Meminta pertolongan kepada selain Allah termasuk syirik. Syirik. S Y I R I K. Syirik. S Y I R I K ya. Ini dosanya sangat sulit untuk diampuni oleh Allah. Nomor 14. Allah itu berbeda dengan siapa? Dengan makhluknya. Makhluk itu semua yang diciptakan oleh Allah. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan,
ada alam semesta, ada langit, bintang, bulan, itu semua adalah makhluk ciptaan Allah. Allah itu berbeda dengan makhluknya. M, A, K, H, L, U, K, N, Y, A. Sudah ya? Kalau kalian terlambat boleh diberhentikan sebentar videonya, nggih. Nomor 15. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Pahalanya sama seperti menghatamkan Al-Quran. Ayo ditulis EM. Kecil-kecil saja tulisannya biar cukup. E, N, G, H, A, T, A, M, K, A, N. Menghatamkan Al-Quran. A, L, Q, U, R, A, N. Sudah? Oke. Nomor 16. Bila kita sakit, setelah berobat ke dokter, jangan lupa berdoa kepada Allah. A, L, L, A, H, Allah ya. Sudah? Nomor 17. Perbuatan menyekutukan Allah, menduakan Allah disebut perbuatan apa tadi? Menduakan Allah yang tidak diampuni dosanya? Ya, syirik. Syirik. S, Y, I, R, I, K, syirik. Sudah ya? Oke, nomor 18. Yang bisa memberikan kesembuhan, yang menyembuhkan itu siapa? Dokter apa Allah? Ayo. Ya, yang menyembuhkan kalau kita sakit itu Allah yang menyembuhkan. Tetapi melalui perantara dokter. Tidak mungkin Allah itu turun langsung mengobati kalian, memeriksa kalian. Tidak mungkin ya. Yang memeriksa, yang mengobati adalah dokter. Sedangkan yang menyembuhkan siapa? Allah. Bisa ya nulis Allah. A, L, L, A, H. Sudah? Oke, nomor 19. Supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat setiap pagi, sebelum pelajaran dimulai, setiap siswa diharuskan apa anak-anak? Supaya dapat ilmu yang bermanfaat sebelum belajar harus doa. Berdoa kepada Allah. Berdoa. B, E, R, D,
Sudah? Nomor 20. Lam yalid walam yulad. Artinya apa? Iya, ada. Artinya ini tulisannya dilihat halaman 12. Nah, yang nomor 3, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Halaman 12 nomor 3 ini tulisannya ya. Bisa ditulis halaman 12 nomor 3. Ini jawabannya. Artinya lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak beranak, tidak hamil, tidak melahirkan, dan tidak punya anak. Ayo ditulis dulu. Sudah ya? Di pause dulu, boleh. Oke, nomor 21. Apakah Allah itu dilahirkan? Apakah Allah dilahirkan? Kalau Allah dilahirkan berarti Allah punya ibu. Apakah Allah punya ibu? Tidak. Berarti apakah Allah dilahirkan? Tidak. T I D A K. Sudah? T I D A K. Sudah ya? Nomor 22. Menurut surat Al-Ikhlas, berapa jumlah Allah? 1. Tulis 1 angka seret gini aja boleh. Ditulis huruf S A T U boleh. S A T U ya. Nomor 23. Mengapa kita tidak boleh meminta kepada selain Allah? Mengapa kita tidak boleh meminta kepada selain Allah? Mengapa anak-anak? Karena Allah adalah tempat bergantung. Hanya kepada Allah tempat bergantung. Atau agar kita tidak menjadi orang musyrik, boleh. Agar kita tidak menjadi orang musyrik, boleh. Nomor 24. Kepada siapa kita minta diberi ilmu pengetahuan? Sumbernya ilmu siapa? Allah. Untuk itu kita meminta ilmu pengetahuan kepada Allah. A L A H. Sudah? Nomor 25. Tulislah arti surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, apa artinya? Dilihat lagi halaman 12, ditulis. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah atau yang menyamainya. Ini halaman 12 nomor 4 ini. Dan tidak ada yang setara dengan Allah atau dan tidak ada yang satupun yang menyamainya. Ditulis ya. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembahasan LKS Pendidikan Agama Islam hari ini. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, Bu Marta mengakhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.